Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang sekarang duduk di kelas 11. Semoga kalian lebih bersemangat, lebih baik, dan lebih giat belajarnya dari sebelumnya. Para peserta didik Mantarakan, selamat berjumpa di kelas PKN bersama Ibu Iis Aisyah Ahadiah. Kali ini kita akan mempelajari hak dan kewajiban asasi manusia. Di dalam kehidupan sehari-hari tentu kalian pernah mendengar istilah hak dan kewajiban. Namun banyak orang yang tidak mengetahui apa itu hak dan apa itu kewajiban. Oleh karena itu, pada pembelajaran pertama kita akan mempelajari hak dan kewajiban asasi manusia, sehingga kalian memahami hak dan kewajiban kalian. Namun sebelumnya, perhatikan tujuan pembelajaran berikut ini. Setelah selesai mempelajari hak dan kewajiban asasi, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi pengertian hak dan kewajiban asasi manusia. Kedua, dapat mengungkapkan jenis-jenis dan pembagian hak asasi manusia. Dan yang ketiga, dapat menunjukkan hubungan keterkaitan antara hak dan kewajiban asasi manusia. Arti hak. Hak adalah segala sesuatu yang boleh atau dapat atau harus kita terima dari pihak lain. Ibu akan memberikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai anak, kalian berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua kalian. Sebagai pelajar, kalian berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan pembelajaran dari ibu dan bapak guru di sekolah. Sebagai pegawai, kalian berhak mendapatkan upah yang layak yang semestinya kalian terima. Arti hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia secara kodrati dan selalu melekat pada diri manusia itu sendiri. Disebut hak asasi karena hak asasi ini menjadi dasar persyaratan agar manusia dapat hidup secara layak. Hak dasar manusia itu ada 3, yaitu hak hidup, kemudian hak kemerdekaan atau kebebasan, hak memiliki sesuatu atau berbahagia. Ketiga hak tersebut merupakan hak yang paling mendasar bagi hidup dan kehidupan setiap manusia. Jika salah satunya hilang, maka manusia tidak dapat hidup atau menjalani kehidupannya sebagaimana mestinya. Dimiliki manusia secara kodrati karena hak asasi ini didapat dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak boleh ada manusia lain yang menghilangkan kodrat tersebut. Jika ada orang yang menghilangkan kodrat tersebut, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi hukum yang diberikan oleh negara. Selanjutnya, melekat pada diri manusia itu sendiri karena hak asasi tersebut merupakan pelengkap untuk kesempurnaan hidup manusia. Jika salah satunya tidak ada, maka manusia tersebut tidak akan dikatakan sempurna. Hakikat HAM. Hakikat HAM yang pertama merupakan hak dasar yang dimiliki manusia. Yang kedua, diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, wajib dihormati oleh siapapun. Dan yang keempat, tujuannya untuk melindungi harkat dan martabat manusia.
pentingnya HAM. HAM sangat penting karena untuk dapat melangsungkan hidup secara manusiawi atau layak sesuai dengan kodrat kemanusiaan. Karena HAM diciptakan untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia, kemudian mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak akan dilanggar. Pembagian HAM. HAM yang paling pokok meliputi 3 bagian. Yang pertama adalah hak hidup. Hak untuk hidup. Kedua, hak kemerdekaan atau kebebasan. Ketiga, hak memiliki sesuatu atau berbahagia. Ketiga hak tersebut yang harus dimiliki oleh manusia agar manusia bisa hidup secara layak. Pembagian HAM. HAM menurut Briley, pertama, HAM mempertahankan diri atau self-preservation. Yang kedua, hak kemerdekaan atau independence. Kemudian, hak yang ketiga, hak persamaan pendapat atau equality. Dan keempat, hak untuk dihargai atau respect. Kelima, hak bergaul satu sama lain atau intercourse. HAM dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, HAM di bidang politik. HAM di bidang politik terdapat pada Undang-Undang Dasar 45, Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28. Yang kedua, HAM di bidang ekonomi. HAM di bidang ekonomi ini ada pada pasal 33. HAM bidang sosial budaya terdapat pada pasal 32, 33, dan 34. HAM di bidang pendidikan terdapat pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. HAM di bidang pertahanan dan keamanan ada pada pasal 30. Kemudian, HAM di bidang agama ada pada pasal 29 ayat 2. Selanjutnya, pasal khusus mengenai penegakan hak asasi manusia terdapat pada pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah kita mengetahui HAM dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita pun harus mengetahui hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39/1999, yaitu pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Dan yang keempat, hak memperoleh keadilan. Kelima, hak atas kebebasan pribadi. Keenam, hak atas rasa aman. Ketujuh, hak atas kesejahteraan. 8, hak turut serta dalam pemerintahan. Kesembilan adalah hak wanita, dan ke-10 hak anak. Jadi kita merasa bangga ya, karena di sini wanita dan anak-anak khusus ada di dalam Undang-Undang Nomor 39/1999. Selanjutnya, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau berikan atau tunaikan. Contohnya,
Pertama, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, kita berkewajiban menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Yang kedua, contoh yang kedua, sebagai anak, kita berkewajiban berbakti, menyayangi, mengasihi kedua orang tua kita karena merekalah yang telah melahirkan kita, mendidik dan membesarkan kita. Contoh yang ketiga, sebagai pelajar, kalian wajib mentaati tata tertib sekolah tempat kalian belajar, menghormati bapak dan ibu guru, juga teman-teman kalian di sekolah. Selanjutnya, contoh selanjutnya, sebagai warga negara, kita wajib menaati hukum dan pemerintahan, wajib membela negara, menghormati HAM, menghormati orang lain, dan banyak contoh-contoh lain. Selanjutnya, adakah hubungan hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang sangat terkait. Hubungan hak antara kewajiban tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya. Hak diberikan apabila seseorang sudah melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Setelah seseorang melaksanakan kewajibannya, maka dia berhak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan. Manusia yang baik adalah manusia yang bertanggung jawab, yang selalu mendahulukan kewajiban daripada haknya. Manusia yang egois adalah manusia yang hanya menuntut haknya, tetapi dia tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Nah, anak-anakku sekalian, para peserta didik Mantarakan, dimanapun kalian berada, semoga kalian dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan pada materi hak dan kewajiban asasi manusia, sehingga kalian dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.